Bab 51. Sekretaris Evan tercengang setelah Zeke pergi. Apa-apaan? Siapa pria itu? Pemilik konglomerat top di O'Hare City benar-benar menyapanya dengan sopan dan memperlakukannya dengan hormat. Dia benar-benar membeli Michelin hanya untuk melayani sarapan istrinya. Ya Tuhan! Seberapa besar dia mencintai istrinya. Bagus. Aku harus melupakannya. Zeke sampai di tempat parkir, tapi sebuah suara yang familiar menghentikannya tepat saat dia hendak masuk ke mobilnya. Tahan di sana, Zeke Williams. Zeke berbalik dan menyadari bahwa itu adalah kenalannya, Emily Clemons. Dia akan kembali ke rumah tepat setelah sesi wawancaranya. Emily juga tidak menyangka akan bertemu Zeke, tapi dia memutuskan untuk menghentikannya sejak mereka bertemu di tempat parkir. Zeke berhenti dan bertanya, "Ya. Ya, untuk apa lagi saya menghentikan Anda? Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa saya secara resmi adalah spesialis pengadaan untuk keluarga Schneider. Saat ini saya bertanggung jawab atas pesanan 1 miliar yang diperoleh pabrik baja Anda dari keluarga Schneider. Sebaiknya Anda memastikan produk yang Anda hasilkan adalah yang terbaik, atau saya akan berurusan dengan Anda sesuai dengan persyaratan yang dikembangkan." Zeke mencibir dan berpikir sendiri. Apakah Anda pamer di depan saya? Seorang spesialis pengadaan belaka yang pamer di depan atasannya. Omong kosong. Dia pasti bodoh. Zeke mengabaikan Emily dan langsung masuk ke mobilnya. Emily kesal ketika dia diabaikan oleh pria itu. Dia memutuskan untuk masuk ke mobil Zeke dan duduk tepat di sampingnya karena dia kesal. "Keluar dari mobilku!" teriak Zeke. Emily menjawabnya, "Berhentilah meneriaki saya. Saya di sini untuk membuat kesepakatan dengan Anda. Saya tidak tertarik dengan apa yang Anda tawarkan." Zeke langsung menolaknya. Emily melanjutkan, "Lupakan saja. Kamu pikir kamu siapa? Saya baru saja mendapat kabar dari bos saya bahwa mereka akan menghabiskan 10 miliar untuk membangun aula besar yang dapat menampung 10.000 orang. Saya yakin saya akan bertanggung jawab atas pengadaan bahan yang dibutuhkan, termasuk baja. Kekayaan yang terlibat dalam proyek khusus ini adalah 10 miliar. Mengapa Anda tidak bekerja dengan saya untuk menghancurkan pabrik baja Lesi? Kami akan membagi kekayaan menjadi 2 untuk masing-masing dari kami. Saya akan mempertimbangkan untuk kembali ke sisi Anda jika kinerja Anda sesuai dengan harapan." Zeke terdiam. Dia pasti sudah kehilangan akal, kan? Dia pikir dia siapa? Berhentilah merayuku dengan alasan yang sama berulang-ulang. Zeke menyalakan mobilnya dan menjawab dengan nada tidak berperasaan. "Aku memperingatkanmu untuk tidak menghalangi Lesi. Jika kau menghalangi jalannya lagi, aku tidak keberatan mengirimmu ke krematorium. Keluar sekarang." Emily menjadi kesal dan keluar dari mobil dengan marah. "Zeke Williams, kita lihat saja. Saya yakin Anda akan menyesali keputusan Anda hari ini. Karena kamu tidak tertarik untuk bekerja denganku, aku akan mencari orang lain sebagai gantinya." Zeke pergi dan melesat keluar dari tempat parkir. Dia hampir menabrak Emily yang menghalangi jalannya. Wajah Emily tiba-tiba memerah. "Persetan denganmu. Pergilah ke neraka, brengsek." Dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan memasang seringai jahat di wajahnya. Emily tidak memukul Zeke karena dia ingin bekerja dengannya. Dia memiliki agenda tersembunyi di balik tindakannya. 10 menit kemudian, Emily masuk ke ruang keamanan menara. Dia berhasil mengambil rekaman kamera pengintai tempat parkir. Dia melanjutkan untuk mengirim rekaman ke Lesi dan melampirkan deskripsi. "Lihatlah suami Anda. Dia berselingkuh dengan orang lain di belakang Anda. Jika orang lain menemukan rekaman seperti itu, mereka pasti akan berpikir bahwa pria dan wanita di dalam mobil telah melakukan semacam aktivitas sapu tangan." Emily bisa membayangkan betapa putus asanya Lesi ketika dia tahu bahwa Zeke telah menghabiskan beberapa waktu dengan mantan pacarnya di dalam mobil sendirian. "Huff. Zeke, Lesi, beraninya kalian melawanku. Aku ingin kalian berdua mati. Ini hanyalah langkah pertama balas dendamku." Emily melanjutkan untuk menelepon paman Lesi, Jeremy. "Jeremy, ayo kita buat kesepakatan." Bab 52. Paman Lesi, Jeremy, bingung. "Kudengar kau dipecat oleh keluarga Hamilton. Menurutmu siapa kau untuk membuat kesepakatan denganku?" Emily mengatakan yang sebenarnya, "Keluarga Hamilton. Sungguh lelucon. Mereka tidak berarti apa-apa bagiku. Saya sekarang menjadi bagian dari keluarga Schneider sebagai spesialis pengadaan.
Saya akan bertanggung jawab atas pengadaan proyek besar senilai 10 miliar, yang akan segera diluncurkan. Saya ingin Anda mengambil alih pabrik baja Lesi. Selama Anda bisa mendapatkannya, saya akan meminta Anda mengambil alih pesanan baja senilai 1 miliar. Kami akan membagi keuntungan menjadi 2 untuk masing-masing. Kita. Apa? 1 miliar. Jantung Jeremy berdegup kencang ketika dia mendengar keberuntungan yang terlibat. Dia setuju tanpa ragu-ragu sama sekali, tentu. Mari kita selesaikan kesepakatan. Sejujurnya, saya telah bersiap untuk mendapatkan pabrik baja Lesi juga. Saya berada di tahap akhir persiapan. Semuanya akan segera siap. Jika semuanya berjalan sesuai, pabrik baja itu akan menjadi milikku besok. Emily menjawab, saya tidak sabar menunggu kabar baiknya. Saya juga berharap dapat bekerja sama dengan Anda. Jeremy meneguk 2 gelas air setelah dia menutup telepon untuk menenangkan dirinya. Dia bergegas untuk membayar ayahnya, Adam Hinton, kunjungan tepat setelah dia mendapatkan kembali ketenangannya. Jeremy memulai percakapan dengan ayahnya. Ayah, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Bicaralah, jawab Adam. Jeremy memberitahunya apa yang dia lakukan. Ayah, ketika kami memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda satu sama lain, Anda memberi saya sebidang tanah 10 hektar sementara Daniel diberi sebidang tanah 5 hektar. Maksudku, aku juga tidak dalam bidang bisnis. Aku tidak mungkin sepenuhnya memanfaatkan sebidang tanah yang diberikan kepadaku. Sebaliknya, aku pikir Lesi mungkin membutuhkannya karena dia sedang mengembangkan bisnisnya. Apakah tidak apa-apa bagi saya untuk menukar sebidang tanah 10 hektar saya dengan 5 hektar yang dimiliki Lesi? Mata Adam melebar. Dia memelototi Jeremy, Huff. Saya pikir yang Anda inginkan adalah pabrik baja Lesi, kan? Dia membangun pabrik di sebidang tanah yang diberikan kepada mereka. Jika Anda berhasil mendapatkan sebidang tanah mereka, itu berarti Anda akan menjadi pemilik pabrik baja itu. Jeremy, aku akan jujur padamu. Kurasa kau tidak bisa menjalankan bisnis sendiri. Tolong izinkan Lesi untuk mengurus pabrik baja sebagai gantinya. Jeremy merasa malu karena ayahnya telah berhasil melihat rencananya dengan segera. Namun, dia mencoba membenarkan dirinya sekali lagi. Ayah, aku melakukan ini demi keluarga Hinton. Aku yakin kamu menyadari kehadiran Zeke, kan? Lesi saat ini sedang jatuh cinta padanya. Aku yakin dia akan menyerahkan pabrik baja itu padanya jika dia memintanya. Apakah itu berarti kamu ingin orang luar menuai apa yang telah kita tabur sebelumnya? Serius? Apakah kamu ingin meninggalkan salah satu dari kita sendiri? Adam tiba-tiba memasang ekspresi serius di wajahnya. Tak lama, dia menghela nafas euforia. Anda benar. Baik, Anda mendapat persetujuan saya. Saya tidak ingin orang luar menjadi pemilik sebidang tanah juga. Adam mencari tinggi dan rendah untuk mendapatkan hak legal dari sebidang tanah seluas 5 hektar yang dimiliki oleh keluarga Lesi saat dia memberitahu Jeremy tentang keputusannya. Akhirnya, dia menemukannya dan menyerahkannya kepada Jeremy. Meskipun dia telah membagikan bidang tanah yang dia miliki kepada putra-putranya, dia masih memegang hak legal atas tanah tersebut. Gelar resmi hanyalah selembar kertas, tetapi terasa luar biasa bagi Jeremy. Itu bukan sembarang kertas untuknya. Apa yang ada di tangannya akan memberinya kekayaan 10 miliar. Dia mengangkat Lily dan bergegas ke pabrik baja saat dia mendapatkan gelar resmi. Lily telah mengetahui bahwa aset milik keluarga Lesi bernilai 1 miliar saat dia bekerja sebagai manajer lobi. Sejak saat itu, dia selalu ingin mendapatkan pabrik baja Lesi. Lily adalah orang di balik ide untuk mendapatkan pabrik baja dengan paksa melalui judul legal. Sementara itu, Zeke menikmati berada di sekitar Lesi yang kesal di pabrik baja karena dia adalah salah satu dari jenis bahkan ketika dia marah. Lesi tidak bisa lagi membuatnya tenang. Kamu. Ini bukan bahan tertawaan. Jika kamu tidak bisa menjelaskan dirimu sendiri, lebih baik kamu menjauh dariku selama sisa hidupmu. Zeke menggoda secara retoris, jauhi kamu. Aku khawatir orang tuamu tidak akan membiarkan itu terjadi. Lesi hampir menangis karena suaminya tidak tahu malu. Dia benar-benar memanfaatkan orang tuanya untuk melawannya. Sialan. Berhenti memanfaatkan orang tuaku untuk melawanku. Dasar brengsek. Aku akan bertanggung jawab atas pernikahanku. Tidak peduli apa yang mereka katakan. Zeke balik bertanya, Lesi, apakah menurutmu aku tipe pria yang akan kembali ke mantannya? Aku tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku. Lesi berteriak marah, laki-laki semua sama.
Mereka cenderung mengulangi kesalahan yang sama berulang-ulang. Berhenti berbohong padaku. Bagaimana dengan video ini di sini? Kenapa kau tidak memberitahuku apa yang terjadi? Bab 53. Zeke patah hati saat melihat air mata mengalir di pipi Lesi. Saya punya bukti untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Dia menunjukkan dashcam padanya. Dashcam mobil saya merekam apa yang terjadi saat itu. Silakan periksa. Lesi tidak bisa menunggu lagi dan segera menonton rekaman kamera dashboard. Dia tersentuh ketika dia mengira Zeke tidak membelakanginya. Bahkan, dia menolak tawaran Emily dan malah memihak Lesi. Namun, Lesi menunjukkan sikap acuh tak acuh seperti biasanya. Huff. Aku akan memberitahu ayah dan ibu jika kamu mencoba menggertakku dengan cara seperti itu lagi di masa depan. Zeke bergumam pada dirinya sendiri. Aku khawatir ayah dan ibu juga tidak akan memihakmu. Lesi menghela napas panjang karena merasa sedih. Mereka benar-benar memprioritaskan Zeke daripada aku mulai sekarang. Jika memberitahu mereka apa yang terjadi, mungkin mereka akan memihak Zeke dan menyalahkanku karena tidak cukup percaya padanya. Apa-apaan? Zeke menjentikkan dahi Lesi. Apakah kamu sudah belajar pelajaranmu? Aku akan menghukummu tanpa ragu-ragu jika kamu berani meragukanku lagi di masa depan. NH Bab 53 ini adalah bagian dari hidupku. Huff. Dasar penjahat sialan. Minggir. Aku punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Bawahan Zeke di masa lalu pasti akan tercengang jika mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. The Great Marshal benar-benar mencoba untuk memukul seorang gadis. Tiba-tiba, sebuah Lexus hitam berhenti di depan kantor Lesi. Jeremy dan Lily keluar dari mobil. Lesi mengernyitkan alisnya. Bisnis apa yang mereka miliki denganku? Meskipun dia tidak menghargai kehadiran Jeremy, dia harus bersikap sopan karena dia adalah pamannya. Oleh karena itu, dia melangkah keluar dari kantornya untuk menyambutnya. Paman Jeremy, Lily, apa yang membawa kalian ke sini hari ini? Jeremy mengamati sekeliling pabrik baja. Matanya berkilat rakus. Aku di sini untuk memeriksa lingkungan pabrik baja. Lesi, kamu melakukan pekerjaan yang bagus dalam mengurus pabrik. Lesi terkejut karena Jeremy selalu memandang rendah dirinya, tetapi sekarang benar-benar memujinya secara tiba-tiba. Lesi menjawab dengan hati-hati, tidak juga. Jeremy melanjutkan, Lesi, aku sudah bicara dengan kakekmu, dan kami tidak ingin menyia-nyiakan bakatmu menangani pabrik baja ini lagi. Saya telah memutuskan untuk menyerahkan 10 hektar tanah tambang di wilayah timur kepada Anda. Saya yakin Anda akan dapat membangun pabrik baja baru dalam skala yang lebih besar. Lesi tidak bisa mempercayai telinganya ketika dia mendengar apa yang dikatakan pamannya yang pelit. Dia menawariku tanah 10 hektarnya. Aku yakin dia sedang tidak baik-baik saja. Dia memutuskan untuk melanjutkan dengan hati-hati. Paman Jeremy, apakah kamu serius akan menyerahkan 10 hektar tanah milikmu di wilayah timur kepadaku? Lily mencibir, kamu pasti sedang bermimpi, kan? Ini adalah sebidang tanah seluas 10 hektar yang sedang kita bicarakan. Apakah kamu benar-benar berpikir kami memberikannya kepadamu secara gratis? Kamu harus menganggap dirimu beruntung. Sebagai imbalan untuk sebidang tanah 10 hektar, kami hanya menginginkan sebidang tanah 5 hektar milikmu ini. Lesi melambai pada mereka segera. Tidak, itu tidak mungkin. Pabrik bajaku dibangun di atas tanah milik kita ini. Aku tidak mungkin memindahkannya bersamaku, kan? Jeremy meyakinkan Lesi, jangan repot-repot jika itu masalahnya. Jangan khawatir. Paman akan merawat pabrik baja milikmu ini dengan baik. Jelas sekali apa yang Jeremy rencanakan saat itu. Mungkin bahkan orang bodoh bisa mengetahui niatnya. Pabrik baja adalah tujuan akhir Jeremy. Lesi tiba-tiba menjadi marah. Dia hampir tidak bisa tetap tenang karena pabrik baja adalah gagasannya. Faktanya, pabrik baja adalah bagian besar dari hidupnya. Dia tidak akan pernah menyerahkannya kepada orang lain. Lesi membuatnya berdiri dengan jelas dan menolaknya. Paman Jeremy, lupakan saja. Aku tidak akan pernah menyerahkan pabrik baja milikku ini kepadamu. Kamu tidak tahu betapa berartinya bagiku. Pabrik baja adalah bagian besar dari hidupku. Tidak. Ini bahkan lebih penting daripada hidupku. Jeremy mencibir. Lupakan saja. Aku khawatir itu bukan keputusanmu. Saya memiliki hak legal atas sebidang tanah ini bersama saya. Itu membuat saya menjadi pemilik sah dari sebidang tanah ini.
Jeremy meraih gelar resmi yang dimilikinya dan menunjukkan Lacey saat dia menyelesaikan kalimatnya. Bab 54. Lacey tidak bisa lagi tetap tenang ketika dia melihat gelar legal yang dimiliki Jeremy bersamanya. Dia tahu pabrik bajanya akan segera habis. Lacey menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Paman. Itu terlalu berlebihan. Aku akan segera memberitahu kakek apa yang terjadi. Jeremy mencibir sekali lagi. Kamu tidak perlu membuang waktumu lagi. Aku tidak bisa mendapatkan gelar resmi jika kakekmu menentang gagasan itu, kan? Maksudku, dialah yang menyarankan agar aku mengambil alih pabrik bajamu. Apa? Pupil mata Lacey tiba-tiba mengerut. Bibirnya bergetar saat dia mencoba mengatur napas. Untuk memenuhi keserakahan Paman Jeremy, kakek benar-benar memutuskan untuk bergerak melawanku. Dia mencoba mengambil sesuatu yang telah kucurahkan semua darah, keringat, dan air mataku selama setengah hidupku. Dia pasti bias. Dia pasti telah kehilangan akal sehatnya untuk menjadi bias sedemikian rupa. Lacey tidak bisa lagi menahan air mata amarahnya. Kalian sangat kejam. Bagaimana kalian bisa melakukan itu padaku? Bahkan orang asing pun tidak akan melakukan hal seperti itu. Tiba-tiba, Jeremy kehilangan ketenangannya. Kau anak nakal terkutuk. Begitukah caramu berbicara dengan pamanmu? Apakah kamu ingin aku menghukummu berdasarkan aturan keluarga kita? Segera pergi dari pandanganku. Aku ingin kamu bertanggung jawab jika operasi pabrik baja terpengaruh karena kamu. Lacey mengatupkan giginya dan mengambil keputusan. Aku akan membongkar semuanya. Aku akan membongkar pabrik baja ini jika itu yang diperlukan untuk mencegah kalian mencapai tujuan kalian. Lily tersenyum menghina, membongkarnya. Menurut Anda siapa yang berhak membongkar pabrik baja ini? Pabrik baja ini dibangun di atas tanah kami. Anda bahkan tidak punya hak untuk berada di sini, apalagi membongkarnya. Ini adalah hak legal untuk sebidang tanah seluas 10 hektar. Bawalah ini dan pergi dari pandangan kami, atau Anda akan pergi tanpa membawa apa-apa. Lacey tiba-tiba merasa putus asa. Tepuk, tepuk, tepuk. Zeke, yang selama ini diam, tiba-tiba bertepuk tangan. Luar biasa. Pekerjaan yang luar biasa dari keluarga Hinton. Kalian benar-benar berhasil mendefinisikan kembali apa arti pengkhianatan. Lacey, ayo pergi. Jangan khawatir. Itu milikmu, dan hanya kamu. Mereka tidak akan bisa mengambilnya darimu. Lacey, yang matanya berlinang air mata, menjawab, tapi mereka memiliki gelar resmi dengan mereka. Zeke meyakinkan Lacey, jangan khawatir. Ini hanya secarik kertas. Aku akan membuat mereka berlutut memohon padamu untuk mengambil alih pabrik baja besok. Lily tertawa kecil ketika mendengar kata-kata Zeke, berlutut. Kamu. Mengapa kamu tidak pergi dan melihat dirimu di cermin? Kamu pikir kamu sebenarnya siapa? Zeke menatap tajam ke arah Lily dan menggambar lingkaran di tanah menggunakan kakinya. Kalian harus berlutut di sini selama sehari jika kalian ingin kami mengambil alih pabrik baja lagi. Lacey, ayo pergi. Zeke membawa Lacey pergi bersamanya. Lily meludah ke tanah setelah mereka pergi. Siapa yang memberimu keberanian untuk membuat pernyataan seperti itu? Pipi Jeremy memerah karena dia hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Lily, apa kamu tahu kenapa bersikeras mengambil alih pabrik baja ini? Lily bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa? Jeremy akhirnya memberitahu dia alasan di balik tindakannya, itu karena saya akan segera mendapatkan kesepakatan senilai 1 miliar untuk baja. Apa? 1 miliar? Lily benar-benar terkejut. Jeremy meraih teleponnya dengan tangan gemetar dan menelepon Emily. Emily, aku sudah mendapatkan pabrik baja. Bagaimana dengan pesanan senilai 1 miliar? Lacey menangis saat mereka berjalan pulang. Sudah terlambat. Semuanya hilang. Usaha saya, impian saya, ambisi saya. Semuanya hilang. Zeke patah hati karena apa yang harus dialami Lacey. Namun, dia tetap diam bukannya menghiburnya karena dia tahu Lacey tidak akan mempercayai kata-katanya bahkan jika dia mengatakan rencananya. Dia memutuskan untuk berbicara dan menunjukkan kepada Lacey apa yang dia mampu. Zeke bertekad untuk menghabisi keluarga Hinton. Dia memarkir mobil tepat setelah mereka sampai di rumah dan menepuk bahu Lacey. Lacey, silakan dan tunggu aku di atas. Aku akan bergabung denganmu setelah aku menelepon. Lacey mengangguk patuh dan menuju ke atas. Zeke meraih teleponnya dan menelepon, Evan,
pabrik baja Lesi telah diambil alih oleh seseorang melalui cara yang tidak sah. Aku ingin kau menipu Jeremy Hinton dan membuat mereka berlutut untuk memohon pengampunan Lesi. Bab 55. Evan menjawab dengan rendah hati, tentu. Saya akan segera mengerjakannya. Saya akan membuatnya menyerahkan diri malam ini. Zeke masuk ke dalam rumah dan melihat Hannah menangis histeris sambil memarahi Daniel. Daniel, jika kamu laki-laki, ikuti aku ke tempat ayah dan hadapi dia. Kita harus mendapatkan pabrik baja itu kembali. Aku belum pernah melihat seseorang yang bias seperti dia. Sepertinya orang bodoh yang pikun itu bahkan tidak menganggap kita sebagai bagian dari keluarganya. Sejujurnya, kurasa dia tidak memperlakukan kita sebagai manusia. Pabrik baja adalah apa yang kami andalkan. Ini adalah sumber pendapatan kami. Apakah Anda serius akan menyerahkannya kepada mereka? Daniel tetap diam dan menghabiskan rokok yang dimilikinya. Meskipun dia tampak relatif tenang, dia juga sangat sedih karena dia tidak menyangka ayahnya akan memperlakukan dia dan keluarganya dengan cara yang begitu kejam. Dia berada dalam kesulitan seperti itu karena ayahnya. Mau tak mau Daniel ragu bahwa dia bukan salah satu putra Adam Hinton. Meskipun dia dibenci, dia tidak punya nyali untuk membalas terhadap saudara-saudaranya, apalagi ayahnya. Dia tahu apa yang akan terjadi padanya bahkan jika dia harus menghadapi Adam. Daniel tidak akan banyak membantu, dan dia mungkin akan dipukuli oleh Adam sebagai gantinya. Hannah tidak bisa lagi menahan amarahnya karena perilaku suaminya, keluar. Kamu tidak pantas tinggal bersama kami. Kamu bahkan tidak bisa membela putri kami. Kamu pengecut. Aku tidak butuh pengecut sepertimu. Jangan pulang jika kamu tidak bisa mendapatkan kembali pabrik baja. Meski pengecut, Daniel tidak bisa lagi menahan amarahnya saat mendengar kata-kata kasar Hannah. Diam. Aku akan segera pergi. Jika ayah menolak mengembalikan pabrik baja Lesi, aku akan bunuh diri di depannya. Daniel bergegas keluar rumah tepat setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Namun, Zeke menghalangi dan menghentikannya. Ayah, itu tidak perlu. Paman dan kakek pasti akan berlutut di depan kita dan memohon pengampunan malam ini. Mereka pasti akan mengembalikan pabrik baja itu kepada kita. Semua orang terkejut dan menatap Zeke tidak percaya ketika mereka mendengar kata-katanya. Zeke meyakinkan mereka dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Percaya padaku. Daniel berbalik dan menatap Hannah ketika dia mencoba mencari tahu apa yang ada dalam pikirannya. Hannah tetap diam selama beberapa waktu sebelum dia menghela nafas berat. Baik. Kami akan menanganinya besok. Lesi menatap bingung pada Zeke saat pikirannya melayang kemana-mana. Haruskah aku percaya padanya? Emily bergegas ke pabrik baja begitu dia menerima telepon Jeremy. Dia mencibir berulang kali setelah dia mengkonfirmasi keaslian gelar hukum. Zeke, Lesi, aku tahu itu. Kalian bukan tandingan. Aku. Huff. Dia yang tertawa terakhir akan tertawa terbahak-bahak. Jeremy mencoba menyanjung Emily, Zeke dan Lesi jelas bukan tandingan Mes. Clemons. Mereka hanyalah parasit masyarakat. Tolong jangan pedulikan mereka, Mes. Clemons. Mes. Clemons, tentang kontraknya. Apakah Anda membawanya? Emily menunjukkan kepada mereka kontrak yang dibawanya. Ini adalah perjanjian tentatif. Harap tanda tangani setelah Anda memverifikasi persyaratannya. Proyek untuk aula besar belum diluncurkan, tetapi perjanjian ini akan berlaku setelah proyek diluncurkan secara resmi. Jeremy mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih banyak, Mes. Clemons. Yakinlah bahwa kami akan menghormati perjanjian yang kami miliki. Saya pasti akan mengembalikan 500.000 juta yang menjadi milik Anda. Tiba-tiba, sebuah Mercedes-Benz hitam masuk ke pabrik baja dan diparkir tepat di samping Jeremy. Seorang pria parubaya dalam satu set lengkap tuxedo berjalan keluar dari mobil. Mata Emily berbinar saat dia tahu siapa dia. Dia bergegas ke sisinya dan menyambutnya. Tuan Geoffrey, masalah sepele seperti itu sama sekali tidak layak Anda perhatikan. Saya akan bisa mengatasinya sendiri. Jeremy penasaran. Ini adalah... Emily menjelaskan dengan sabar, dia adalah manajer departemen pengadaan, Tuan Ben Geoffrey. Jeremy bergegas mendekat dan membungkuk hormat sambil menjabat tangan Geoffrey. Selamat datang, Tuan Geoffrey. Terima kasih telah menghiasi pabrik baja kami dengan kehadiran Anda. Tuan Geoffrey segera menjauhkan tangannya dari Jeremy dan bertanya dengan nada tidak berperasaan, lewati formalitas.
Siapa yang bertanggung jawab atas pabrik baja itu? Jeremy melangkah maju sekali lagi, itu saya. Saya orang yang bertanggung jawab atas pabrik baja. Tuan Geoffrey mengangguk. Besar. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia memberi isyarat ke arah pintu masuk dengan tangannya. Dua mobil polisi muncul di pabrik baja dengan sirene menjerit. Semua orang tercengang. Tuan Geoffrey, apa yang terjadi? Tuan Geoffrey mencibir, sebelumnya, baja yang disediakan oleh perusahaan Anda gagal untuk menyamai tolok ukur yang ditetapkan perusahaan. Ini telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi perusahaan dalam hal kerugian finansial yang sebenarnya dan citra perusahaan. Sebagai penanggung jawab, Anda harus memikul tanggung jawab dan menjalani serangkaian penyelidikan di balik jeruji besi.